Nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya, satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah, nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya, satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah, nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Dalam video itu, Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi mengatakan bahwa mengusap wajah setelah berdoa itu hanya tradisi, bukan ajaran Islam, dan tidak ada satupun tuntunan dari Rasulullah. Ustadz Wahabi Indonesia ini juga menegaskan tidak ada satupun dalil atau hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengusap wajah setelah berdoa. Dalam arti lain, mengusap wajah setelah berdoa menurut Ustadz Al-Wahabi ini salah, atau dalam bahasa lain bid'ah, karena tidak pernah diajarkan Rasulullah. Benarkah tuduhan Ustadz Salafi Wahabi Indonesia ini? Ternyata Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi tidak jujur dalam menyampaikan ilmu. Bahkan bisa dibilang Ustadz pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini telah berdusta. Dia bilang tidak ada satupun keterangan atau hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengusap wajah setelah berdoa. Padahal jelas ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad mengusap wajah setelah berdoa. Baiklah, mari kita kaji hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengusap wajah setelah berdoa. 1. Riwayat Imam At-Tirmidzi, kana idza rafa'a yadayhi fid du'a'i lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Artinya, ketika Rasulullah SAW mengangkat tangan untuk berdoa, beliau tidak menurunkannya hingga mengusap wajah beliau dengan kedua tangan beliau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Menurut Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih gharib. Menurut sebagian ulama, hadis ini dhaif. Akan tetapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram, hadis ini memiliki penguat. Oleh karenanya derajat hadis ini meningkat menjadi hasan li ghairihi. Dengan demikian, hadis ini bisa dijadikan pijakan hukum. Al-Mubarakfuri juga mengatakan dalam Tuhfah Al-Ahwadhi, hadis di atas menunjukkan bahwa mengusap wajah setelah berdoa itu disyariatkan. Artinya, mengusap wajah setelah berdoa termasuk ajaran Islam. Menurut sebagian ulama, mengusap wajah setelah berdoa itu ada hikmahnya. Di antaranya, ketika seseorang berdoa, maka Allah tidak akan membuatnya kecewa. Allah memberi rahmat dan mengenai kedua tangan orang yang berdoa tersebut. Selesai berdoa, tangan itu diusapkan ke wajah agar wajah juga terkena rahmat, sebab wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia. 2. Riwayat Imam Abi Daud, kana idza da'a farafa'a yadayhi masaha wajhahu biyadayhi. Artinya, ketika Rasulullah berdoa dan mengangkat tangan, maka Rasulullah mengusap wajah beliau dengan kedua tangan beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Hadis ini termasuk hadis yang tidak dikomentari oleh Imam Abu Daud. Artinya, hadis ini termasuk hadis sholih, yakni hadis yang bisa dijadikan hujjah dalam hukum. Dari penjelasan di atas, sudah jelas bahwa hukum mengusap wajah setelah berdoa menurut hadis-hadis Rasulullah bukan bid'ah, sebab mengusap wajah setelah berdoa itu dilakukan oleh Rasulullah. Begitu juga hadisnya dapat dipertanggungjawabkan menurut ulama hadis terkemuka, yakni Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Abu Daud.
Sekali lagi, Ustadz Khalid Basalamah berdusta dengan mengatakan bahwa tidak ada satupun keterangan atau hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengusap wajah setelah berdoa. Nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Agar kita tidak sesat memahami hadis-hadis Rasulullah, kami akan mengulas pendapat ulama fikih Syafi'iyah. Menurut ulama fikih, bagaimana sebenarnya hukum mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa? Dalam mazhab Syafi'i, mengusap wajah setelah berdoa yang dilakukan di luar sholat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak sunnah, seperti Imam Ibnu Abdissalam. Ada juga yang mengatakan sunnah, seperti Imam As-Suyuti, Syekh Abu Bakar Syato, dan Imam An-Nawawi. Imam Asy-Syarbini menulis dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, wa amma masul wajhi akibat du'ai kharij as-salati faqala Ibnu Abdissalam ba'da nahyihi anhu la yaf'aluhu illa jahilun wa qad warada fil masih bihima akhbarun ba'duha gharibun wa ba'duha dha'ifun wa ma hadha jazama fit tahqiqi bistihbabihi. Adapun mengusap wajah setelah berdoa di luar sholat, Imam Ibnu Abdissalam melarangnya dan mengatakan bahwa orang yang melakukannya adalah orang bodoh. Sungguh ada banyak hadis mengenai mengusap wajah setelah doa ini. Sebagian ada yang berstatus gharib, sebagian ada yang berstatus dhaif. Tetapi meski demikian, Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq mengatakan sunnah mengusap wajah setelah berdoa di luar sholat. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin juga disebutkan, wa kadza yusannu mashul wajhi wa qad wuriya an Ibnu Umar annahu qala ma madda Rasulullah yadaihi fi du'ain qattu faqabadahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, akhrajahu At-Tabarani. Artinya, begitu juga disunnahkan mengusap wajah setelah berdoa yang dilakukan di luar sholat. Sebagaimana riwayat Imam Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah tidak pernah memanjangkan kedua tangannya dalam berdoa, lalu mengembalikannya hingga mengusapkan keduanya kepada wajah beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ternyata sebagian ulama Wahabi juga mengatakan mengusap wajah setelah berdoa termasuk sunnah. Syekh Abdullah Jibrin mengatakan dalam kitab Syarah Umdah Al-Ahkam, amma mas'alatu mashil wajhi faqad warada fiha ahadits la takhlu min maqalin wa in kana majmu'uha hasanan faqad hasanaha al-Hafidz Ibnu Hajar bimajmu'iha la bi afradiha. Yaqulu al-Hafidz rahimahullah innaha tablughu darajatal hasan kama nabbaha ala dhalika fi akhiri bulughil marami, lakin warada al-amalu biha 'anis sahabati wa 'anil a'immati wa 'anit tabi'ina wa ulama'il ummah, fawarada annahum kanu yarfa'una aydiyahum thumma yamsahuna biha wujuhahum fasbahal amalu biha minas sahabati dalilun ala annahum ta'akkadu mim masyru'iyyati dzalika. Artinya, adapun masalah mengusap wajah setelah berdoa, maka telah banyak hadis yang menjelaskannya. Hanya saja hadis itu tidak sepi dari komentar. Tetapi jika hadis-hadis itu dikumpulkan, maka menjadi hadis hasan, sebagaimana pendapat Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun para sahabat melakukannya, yakni mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Juga para imam, para tabi'in dan ulama juga melakukannya. Mereka mengangkat kedua tangan mereka saat berdoa, lalu mengusapkan kedua tangannya ke wajah mereka. Dengan demikian, perilaku sahabat tersebut menjadi dalil bahwa mengusapkan kedua tangan kepada wajah setelah berdoa itu disyariatkan. Selain itu,
Ada juga ulama Salafi Wahabi yang lebih arif. Beliau adalah bin Baz. Beliau menulis dalam websitenya, Mashul wajhi ba'da du'ai laisa bid'atan lakin tarkuhu afdalu lianna al-ahaditha fihi da'ifatun wa qad dhahaba jama'atun ila tahsiniha liannaha min babil hasani li ghairihi kama dzakara al-hafidhu Ibnu Hajarin rahimahullahu fi akhir Bulughil Marami wa dzakara dzalika akharun faman ra'aha min babil hasani ustuhibba al-mashu wa man ra'aha min qabilid dha'ifi lam yustahabba al-mashu. Artinya, mengusap wajah setelah berdoa itu bukan bid'ah, tapi meninggalkannya lebih utama karena hadisnya dhaif. Akan tetapi ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa hadisnya hasan karena hadis itu berstatus hasan li ghairihi, sebagaimana pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Begitu juga ulama lain. Oleh karenanya, barang siapa yang memandang hadis itu sebagai hadis hasan, maka disunahkan mengusap wajah setelah berdoa. Tetapi orang yang memandangnya sebagai hadis dhaif, maka tidak disunnahkan mengusap wajah setelah berdoa. Jadi, kajian Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan sama sekali tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah mengusap wajah setelah berdoa itu pendapat yang mengada-ngada alias ngawur. Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi tidak jujur menyampaikan ilmu. Akibatnya, jemaah yang mendengarkan menganggap salah orang yang mengusap wajah setelah berdoa, padahal masalah mengusap wajah setelah berdoa itu memang ada perbedaan ulama. Penjelasan di atas berlaku untuk mengusap wajah setelah berdoa yang dilakukan di luar solat. Adapun mengusap wajah setelah berdoa yang dilakukan di dalam solat, misalnya seperti kunut, ulama fikih madhab Syafi'i juga berbeda pendapat. Tetapi menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', pendapat yang sahih adalah tidak sunnah mengusap wajah setelah berdoa yang dilakukan di dalam solat.